Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri, teman-teman. Oke, ya seperti yang kalian lihat ya, pada video kemarin Jumat ya, hari Jumat kemarin kita ada update. Itu kurang lebih harga gold itu masih di sekitaran sini, teman-teman. Ya, 3.200 ya 10 sampai 3.220-an gitu. Lalu kita menentukan area resisten ya dari open interest data ya. Kalau kalian masih ingat, itu kita ada share juga di channel Telegram untuk yang kemarin ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Ini, bentar kita buka dulu. Oke, jadi pada akhir video kita ada ambil ya mapping di sini. Ini dari pivot ya, kemudian kita ambil ini ya, ini kita buat resisten ya dari open interest data, teman-teman. Ini pas tanggal 11 April kemarin gitu. Ini waktu itu kita buat masih di sini nih ya untuk areanya, dan saat ini pun harga gold itu sendiri sedang berada kurang lebih di 2340 ya sampai 2330-an, dan masih tertahan ya di zona resisten itu. Jadi kalau kalian yang dapat sell ya di sini, congrats untuk kalian semua. Lalu kalau kita perhatikan juga untuk 4 jam ya, ini tadi rising wedge ya sebenarnya, tapi nanti kita perlu bahas. Oke, ini kalau kita lihat untuk saat ini ya di 1 jam ini belum breakout ya dari area zona yang kita tentukan ini ya. Ini berarti sekarang jadi current resistance namanya, current resistance ya teman-teman ya di sini. Ini di current resistance, jadi ini resistance saat ini, dan the next resistance dari open interest data. Oh, ini data typo dikit, kita benerin. The next resistance dari open interest data itu ada di level harga 3250 sampai 3256 gitu. Ini ada the next resistance dari open interest data. Dan kalau kita lihat dari struktur gold ya secara tactical ya di sini, itu memang masih bullish, teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat juga kenapa sih gold itu bisa extremely ya naiknya, karena kalau kita cek dari DXY ya atau indeks dolar itu sendiri, saat ini indeks dolar itu sudah terkoreksi dari harga ya kurang lebih itu di angka 109 ya poin 9, sekarang sudah ada di angka di bawah 100, teman-teman, atau di 99.48, dan ini koreksi yang cukup ekstrim juga, yang menunjukkan bahwa sebenarnya di mana si investor ini membuang dolar ya, lalu memasukkan aset mereka itu ke bagian safe haven atau aset lain-lainnya gitu, teman-teman. Lalu dari beberapa kejadian juga selama 1 minggu ke belakang ini, teman-teman ya, salah satunya kalau saya baca itu ini saya langsung aja ya, China US China trade war depends ya, teman-teman ya. Jadi kekhawatiran ya, antara US dengan China itu sendiri ya, kan waktu itu kan US memberikan China tarif ya, kemudian China juga membalasnya dengan tarif ya 84%, and then US menaikkan kembali dari 84 itu menjadi 125% gitu. Awalnya kan kalau nggak salah 60 ya, China 60 sendiri naik ke 84, dari 84 naik ke 125. Nah, China juga membalas gitu. Jadi China ini udah membalas kurang lebih 2 kali ya. Dari 84 dia naik juga, diikutin ya 84 juga. Kemudian US naikin lagi ke 125 ya, China juga ikutin naik lagi ke 125, teman-teman. Dan ini menjadi pertarungan perdagangan ya, yang memang cukup bahasa itu kayak mengerikan, dan memang belum menemukan titik terangnya tuh bagaimana. Walaupun ya seperti yang kita lihat juga ya di hari Jumat kemarin, saya ada kasih video kalau si Trump sendiri pun ingin berdamai ya, terutama dengan China ya. Dia ingin bisa membuat kesepakatan nih dengan si China ini sendiri gitu, teman-teman. Dan ini memang harapannya dari beberapa banyak investor itu ya, itu bisa jadi titik temunya lagi gitu, dan bisa meredam kekhawatiran ya beberapa investor mengenai trade war ini sendiri gitu. Karena memang China itu bisa dikatakan negara dengan kapital yang paling besar juga ya,
Terus mereka itu sama-sama kuat, jadi memang sangat berpengaruh ya kalau memang terjadi trade war yang berkepanjangan untuk ekonomi ke depannya gitu teman-teman. Ya itulah ya kenapa harga gold naik gitu. Nah sekarang kalau kita perhatikan itu, kalau kita lihat dari sisi politik ya, atau bahasa itu dari trade war ini sendiri, karena tarif ya, penempatan tarifnya sebenarnya tidak benar-benar kayak yang oh ya gue ngerasa ini begini, enggak, tapi suka-suka si Trump aja gitu loh. Bahkan di evolusi kemarin ya, dia juga ada ngomong ya, kalian bisa cek di sini ya. Jadi dia menggunakan insting ya. Nah, di sini nih. Dia menggunakan insting untuk memberikan tarif itu gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, kita juga mau bahas untuk COT. Nah, COT memang sudah saya 1 2 3 4 ya, 24 minggu ya, ini minggu keempat dia biris, dan kalau kita perhatikan ini sama-sama biris dua-duanya. Jadi dari COT banyak yang menarik posisi, baik itu long maupun short gitu teman-teman. Jadi bahasanya shortnya juga turun ya di sini, dan spreadnya menambah, artinya mereka tuh banyak yang wait and see dulu gitu ya. And of all ya, karena mereka mau tahu dulu nih nanti antara China dengan US itu bagaimana gitu teman-teman. Jadi posisi untuk mereka orang saat ini masih sama-sama wait and see. Tapi apakah harga gold itu akan terus naik? Of course itu akan terus naik, karena memang selama belum ada titik terang itu pasti naik ya untuk gold itu sendiri, dan dia juga salah satu aset safe haven. Tapi bahayanya adalah ketika gold akan terus-menerus naik, akan menciptakan yang namanya krisis moneter lagi, di mana orang-orang itu nggak percaya lagi nih dengan uang-uang moneter ya, dengan kebijakan-kebijakan moneter ya, sehingga berganti ya ke aset yang lainnya gitu teman-teman. Nah ini kalau dia koreksi pun ya menurut saya wajar-wajar aja kalau dia mau koreksi ya. Dia misalkan dari sini nih ya, dia koreksi mau turun dulu ke sini ya, it's okay, nggak apa-apa, itu wajar kok gitu loh. Atau bahkan kalau dia mau koreksi lagi turun ke area breakout-nya dia ya, breakout dia kan di sini nih ya teman-teman ya, kalau kalian perhatikan. Nah, breakout zone-nya kan di sini. Nah, ini masih tergolong wajar lah kalau dia mau koreksi ke sini, karena ini juga area breakout dari gold itu. Nah, dia kalau ada koreksi ke sini pun ya, dia potensi untuk naik itu lebih besar juga gitu teman-teman. Itu kurang lebih di 3166 ya, sampai 3152 atau 3150 lah. Ini target koreksinya dia gitu. Kalau dia mau naik pun ya it's okay juga, nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia mau koreksi baru naik lagi, itu akan lebih memudahkan juga ya kita untuk ngikutin wave ya, arus yang ada gitu teman-teman. Oke, nah dari COT clear ya, ini sama-sama wait and see mereka. Lalu tapi kalau kita perhatikan ya, dari COT ini long ini minusnya cukup banyak, itu minus 29.000, sedangkan shortnya itu minus 18.000 teman-teman gitu. Jadi memang kalau kita posisikan di sini memang birisnya lebih kuat ya, cuma karena sama-sama short ya, jadi kita mesti hati-hati juga gitu. Lalu untuk OI data ya, OI ini untuk yang 2 DTE ya, 2 DTE dia closing di mana hari ini? Dia closing itu di 3237 ya, 3237 atau 237. 237 berarti kita ambil 325 aja. Bener nggak tadi? 237, 235. Suka kebalik-balik guys. Mana ya? 235. Nah ini ini harga closingannya dia ya. Kita kasih C ya, artinya harga closingnya dia. Lalu kita lihat lagi ya, di atas 3235 atau kita sebutnya 235 ya, di atas 235 ini masih ada 3250, kemudian 3260, 3265 ya, and then 3285. Kemudian ini sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ya, ini satu zona gitu, mereka satu range gitu ya, ini mereka satu range semua, 3250, 3255 sampai 3265 ini satu range. Lalu ada lagi di 3285 sampai 3295 dan 3300 teman-teman. Ini highest pointnya dia.
Sedangkan di bawah ya, di bawah ini ada dari bawah ya, bentar. Nah, ini mereka satu range lagi ya. Ini 321 sampai 3200, lalu terendahnya itu 3195 ya. Kemudian ada lagi itu di sini. Itu di 3180 sampai 3175. Oke, ini udah saya screenshot, nanti saya bagikan ke kalian. Jadi untuk penurunan extremely dia bisa turun ke sini ya 3175, kemudian untuk kenaikan masih bisa capai di sini yaitu di 3300, teman-teman. But kalau kita lihat juga untuk buyer ya, yang untuk saat masih ada nih, yang mereka masih ada nih, jadi harus hati-hati. Itu mereka masih ada dan masih masuk kurang lebih sampai 3255 ya, 3255 3250. Jadi 3250 3255 itu masih ada potensi dia untuk ngejar dulu ke sana, baru dia ada pullback ya dari area sana gitu, teman-teman. Oke. Kemudian ini kan berarti 3250 ya, 3250 di sini. Tadi ini udah ya, ini masih juga masih jadi areanya. Kemudian 32 tadi berapa ya? Bentar ya, kita coba cek dulu di sini. Kita buy OI data aja dulu ya. 3265 ya. 65 sampai 70 ya. 65 70. Nah, sini. Oke, ini ada the next target kenaikan dia. Nah, ini resisten target dari OI data ya. Karena yang pertama ini juga successful ya. Karena nggak cuma kemarin doang sih. Kalau kalian cek TikTok Juno Trading ID ya, sama di Telegram dan juga YouTube lainnya ya, video YouTube saya, itu kita juga biasa ngelihat resisten ya dari ATH yang sebelum ini, yang dari sini nih ya, itu juga pakai OI data, teman-teman. Gitu, kalian bisa cek preview di sana. Lalu di learning center pun ya, itu juga puji Tuhannya sudah saya ajarkan juga ya mengenai OI data ini, dan sebagian besar dari mereka juga udah mulai paham gitu, teman-teman. Oke. Ini tadi ada rising wedge ya di sini kalau kita perhatikan. Nah, ini rising wedge. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ini belum breakout, jadi saya belum bisa maksudnya kalau dari polanya ya, ini memang lebih ke arah bearish rising wedge gitu. Tapi kalau misalkan PA begini dengan kondisi ekonomi yang saat ini ya, ini agak random mill ya. Jadi kita harus tunggu dia breakout dulu ya. Kalau saya sih memang untuk saat ini Senin masih kemungkinan besar nunggu sell di area sini ya, yaitu di 250 256, atau tertingginya itu di OI data di sini ya, 265 sampai 272 gitu. Ya pokoknya ini jadi patokan saya kalau mau nge-sell di dua area ini. Targetnya mana? Nah, targetnya jangan jauh-jauh. Ini kan ada gap nih ya. Nah, di sini ada gap. Ngapain kita targeting sini dulu ya, di 31276, atau ya kalau kita dapat jackpot kita bisa ke area pullback breakout-nya dia nih ya. Breakout zone-nya dia di sini. Nah, ini support breakout TH. Oke, teman-teman. Nah, ini. Oke, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Pokoknya harus agak hati-hati ya, gitu ya, tradingnya gitu. Soalnya ini kita juga bukan cuma mengenai technical ya, bukan mengenai fundamental lagi, tapi ini mengenai sentimen. Karena pengenaan tarif ini juga bahas itu kayak suka-suka si Trump itu ya. Jadi agak susah juga kita ngikutinnya gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa. Oh ya, satu lagi, kalau kalian punya pandangan lain ya atau yang berbeda dengan saya, boleh banget kalian komen di kolom komentar, nanti akan kita bahas dan diskusikan ya. Ataupun kalian bisa join di grup Juno Trading ID Learning Center. Di situ kita juga bisa saling berdiskusi dan berbagi ide topik lainnya. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kita juga bagikan ya, ada teman-teman yang suka membagikan outlook ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini di learning center ya, teman-teman ya, gitu. Nah, kalau outlook dari saya ini juga pembahasan mengenai OI data ya kan, pembahasan mengenai news ya di sini. Lalu ini outlooknya, teman-teman ya.
gitu. Nah, ini untuk learning center. Kalau ini untuk premium tuh seperti ini. Cuma kan karena kemarin masih ATH, jadi tim saya memutuskan belum ada sinyal lagi untuk kemarin gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Gitu, ini untuk premium. Jadi kalau kalian mau join, kalian harus pilih dulu kalian mau join yang learning center atau yang premium. Premium itu signal only, sedangkan untuk yang learning center itu adalah kita lebih ke arah leveling up dan juga mengenai teori-teori di trading ini sendiri teman-teman. Oke, jadi kalau kalian mau belajar cocok untuk kalian di learning center, tapi kalau kalian mau signal only maka kalian pilih yang premium gitu. Oke, terima kasih bagi sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.